Recording stopped. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada rekan-rekan media sekalian dan para tamu undangan. Selamat datang dalam acara peresmian program Frisian Flag Indonesia. Kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan walaupun secara virtual, yang di rumah aja di layar kaca. Wah, saya bisa merasakan semangatnya. Oke, rekan-rekan media dan para tamu undangan sekalian, sebelum saya memulai acara pada hari ini, siang hari yang luar biasa, izinkan saya untuk boleh menyapa para tamu. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Anda Rita Endang, APT MKes, selaku Deputi 3 Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Emma Setiawati, SSI, APT ME, selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yunida Nugrahanti Sudarto, APT MP, selaku Direktur Standarisasi Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Andrew F. Saputro, selaku Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Septi Penny Wulandani selaku founder komunitas Ibu Profesional. Kepada Bapak Hendra Irawan selaku Mitra Frisian Flag Indonesia atau juga founder Roti Bakar Pariangan. Dan juga pastinya selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir di siang hari ini. Atas nama PT Frisian Flag Indonesia, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk boleh hadir secara virtual pada siang hari ini. Dan sebelum rangkaian acara peresmian ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kami mohon kepada semua peserta yang menyaksikan acara ini secara virtual, dimohon untuk dapat mengambil sikap sempurna.
Terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga para tamu undangan sekalian. Dan senang sekali saya Dora Angela boleh memandu acara kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk boleh menyapa rekan-rekan media dan juga para tamu undangan sekalian. Saya ingin menyapa sekali lagi apa kabar ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya. Dan untuk mengawali semangat kita di siang hari ini, coba untuk rekan-rekan media sekalian dan para tamu undangan boleh type di chat box, boleh mengetik ya di kolom chat box dengan angka 1 sampai dengan 5, di manakah keadaan Bapak Ibu sekalian? 1 lagi lemes banget gitu ya, yang 5 semangat sekali untuk acara ini tentu saja. Boleh ya sekarang Dora berikan waktu 30 detik aja, jangan lama-lama. Oke, coba boleh di kolom chat, coba boleh ditampilkan, Dora ingin lihat ya yang jawab atau mengetik jawabannya. Wah udah rame nih ya yang merespon. Semoga tentunya tetap semangat, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab berapa lagi? Enggak 2,5 kan ya. Oke semua tetap semangat ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk responnya. Semoga dari Frisian Flag Indonesia mengawali semangat Anda untuk kita boleh maju terus dan sukses bersama-sama. Dan tentunya saya senang sekali melihat antusiasme semua peserta yang hadir. Semoga tentunya hari ini boleh berjalan dengan lancar ya. Dan sebagai informasi, seluruh pengisi acara dan semua kru yang bertugas di studio hari ini telah menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan tes antigen dengan tentunya hasilnya negatif ya. Dan juga telah melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Dan tentunya izinkan saya sekali lagi untuk boleh memperkenalkan kembali para pembicara kita yang telah hadir bersama-sama di siang hari ini. Selamat siang dan tentunya selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Emma Setiawati SSI APTME selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia. Halo Ibu Emma, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa pagi. Ternyata siang ini, masa sampai pagi loh. Iya, tetap semangat pagi ya Ibu Emma. Sepertinya lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Andrew F. Saputro selaku Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Halo, selamat siang Bapak Andrew, apa kabar? Selamat siang Mbak, selamat siang Ibu Emma, selamat siang. Ada Ibu Septi juga, saya sapa dulu. Ibu Septi apa kabar? Ada tadi mungkin Pak Hendra ya tadi ya, yes. Yang akan jadi narasumber juga. Ya, selamat siang teman-teman media semuanya, sehat-sehat semuanya. Yes, sehat-sehat dong Pak. Ya, pastinya terima kasih Bapak Andrew telah menyapa ya. Kemudian juga saya ingin memberikan selamat siang dan juga selamat datang kepada Ibu Septi Penny Wulandani selaku founder komunitas Ibu Profesional. Halo Ibu Septi, apa kabar? Selamat siang. Wah, selamat terlihat ceria siang, sekali nih Ibu Septi. Semangat ya Mbak pokoknya ya. Semangat selamat ya. Siang. Ya, untuk Luar Bu Emma, biasa, Pak ya. Andrew, Mbak Fetty, dan teman-teman media semuanya. Mari kita belajar bersama di sini nanti ya. Baik, terima kasih Ibu Septi untuk semangat dan keceriaannya di siang hari ini dan juga ingin menyapa. Ini ada seorang mitra usaha Frisian Flag Indonesia ya rekan-rekan. Dia adalah founder Roti Bakar Pariangan. Kita panggil aja langsung ya, Mas Hendra Irawan. Halo Mas Hendra, apa kabar? Kumaha damang? Soalnya Pariangan. Oh, audionya mungkin boleh di unmute dulu. Mas Hendra. Oke, boleh dicoba lagi nggak apa-apa Mas Hendra? Halo ya. Halo Mas Hendra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, semangat terus ya kayaknya ya, buka cabang terus nih kayaknya ya. Nanti akan cerita-cerita lebih lanjut. Amin. Terima kasih Mas Hendra untuk kehadirannya dan nanti akan sharing-sharing juga ya kepada kita semua yang ada di sini. Dan juga rekan-rekan media dan para tamu undangan yang kami hormati tentunya saat ini ya jumlah UMKM di Indonesia ini cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa ada 64,2 juta UMKM di Indonesia. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perempuan adalah penggerak UMKM, yakni sebesar 52,9% untuk usaha mikro.
Namun tentunya seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi ini sangat berdampak besar ya untuk kita semua. Dan tentunya terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Menurunnya tingkat mobilitas tentunya saat pandemi jadi berdampak pada penurunan omset UMKM itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM baik yang sudah berjalan ataupun baru saja pengen mulai usaha, pengen merintis gitu ya. Dan melihat isu tersebut tentunya Frisian Flag Indonesia tidak berdiam diri sebagai salah satu perusahaan produk bergizi berbasis susu terbesar di Indonesia ingin berpartisipasi tentunya menghadapi masalah ini untuk membantu para UMKM dalam membangun optimisme dan semangat kewirausahaan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia tentunya yang lebih sejahtera. Dan untuk itu hari ini kita akan bersama-sama dari Frisian Flag Indonesia bekerja sama dengan komunitas ibu profesional melalui dukungan dari Badan POM Republik Indonesia meluncurkan program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Sebuah pilot project merupakan sebuah wadah pembekalan bagi UMKM Indonesia. Semoga berkah tentunya. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag ini tentunya terlebih dahulu saya ingin mengundang dengan hormat Bapak Andrew F. Saputro selaku Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia untuk boleh menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan layar saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak MC. Baik, pertama-tama saya sekali lagi menyapa Ibu Direktur, Ibu Emma yang bahkan di dalam perjalanannya masih menyempatkan diri Ibu untuk bisa mendukung acara kami. Sekali lagi terima kasih Ibu Emma Setiawati. Beliau adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dari Badan POM Republik Indonesia. Dan sekali lagi saya ingin menyapa kepada Ibu Septi Penny Wulandari. Kita dulu pernah bertemu Ibu, tapi sudah lama sekali Ibu ya. Waktu itu ada acara di sebuah launching juga Ibu. Mungkin Ibu masih ingat itu ya. Ibu selaku founder Ibu Profesional, Ibu sangat menginspirasi. Jadi semoga dukungan Ibu nanti semakin bisa menginspirasi para calon ataupun para UMKM yang sedang atau akan ya mengembangkan usahanya. Kepada Pak Hendra, selamat siang Pak. Pak Hendra, salam kenal. Pak Hendra masih ada nggak ya? Pak Hendra, beliau ini adalah mitra dari Frisian Flag Indonesia. Ya, beliau adalah pendiri dari Roti Bakar Parayangan. Seharusnya ada satu orang lagi, tapi mungkin masih sedang dalam perjalanan ya, teman-teman Frisian Flag ya. Saya sapa saja Pak Kurdi. Semoga nanti Pak Kurdi bisa bergabung bersama kami. Beliau adalah pendiri dari Alex Juice, selaku juga mitra usaha UMKM mitra usaha dari Frisian Flag Indonesia. Dan juga teman-teman Frisian Flag Indonesia dan the last but not least teman-teman media semuanya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di acara kami. Bapak Ibu semuanya, teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita mengadakan acara untuk launching ya, acara khusus untuk melaunching sebuah program terbaru dari Frisian Flag Indonesia, yaitu program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag. Kita punya moto yaitu bersama kita memajukan UMKM Indonesia. Tadi sudah disinggung oleh Mbak MC, kita tahu bahwa UMKM Indonesia ini adalah saat ini ya, dan diharapkan ke depannya menjadi penggerak roda ekonomi di Indonesia. Saat ini ada data yang saya baca di sini ya, ada 65 juta pelaku ini UMKM di Indonesia ya, dan UMKM ini juga menyerap 119,6 juta tenaga kerja ya, jadi ini sudah 96% katanya ya dari total tenaga kerja di Indonesia. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia kerja dan usaha. Kita melihat kondisi tersebut sebagai Frisian Flag Indonesia, kami ingin turut andil ya dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini kami dengan dukungan dari Badan POM
dan juga dari berbagai mitra, kami melakukan dukungan nyata ya bagi pelaku UMKM kuliner dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia. Program ini kami sebut dengan atau kami namai dengan Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Program ini, Bapak Ibu, teman-teman media semua juga merupakan komitmen dari Frisian Flag Indonesia untuk mendukung Badan POM dalam meningkatkan kapabilitas UMKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas secara berkesinambungan sejalan dengan program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan Badan POM, di mana kami, Frisian Flag Indonesia, merupakan salah satu dari industri yang bergabung dalam program Orang Tua Angkat dari Badan POM Republik Indonesia. Kedai kreatif ini akan menjadi tempat berbagi ide kreatif dan menggali peluang usaha di bidang makanan dan minuman bersama komunitas dan juga pastinya dengan para pelaku bisnis kuliner yang telah berpengalaman. Para pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan keterampilan usaha tentang prinsip pemasaran ya, yang nanti akan dikaitkan juga dalam dengan pemasaran digital ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah tuntutan bagaimana para pelaku usaha ya, baik ya yang besar, menengah dan juga yang UMKM itu supaya bisa survive ya di era yang sudah sangat melek digital ini, bisa menggunakan platform online atau platform daring ya digital ini untuk bisa memasarkan produk-produk mereka. Kami ingin membantu UMKM agar tetap optimis, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi saat ini. Melalui produk Susu Kental Manis Frisian Flag dan kerjasama dengan komunitas, kami akan mendukung penuh pengembangan potensi UMKM di bidang makanan dan minuman. Tidak hanya kreatif menciptakan produk dan memanfaatkan peluang usaha, kami juga ingin membangun kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan di antara pelaku UMKM. Hal ini juga sejalan dengan visi perusahaan kami untuk membangun Indonesia yang sehat, sejahtera, dan selaras. Frisian Flag Indonesia, kita akan bekerjasama dengan komunitas ibu profesional untuk memberikan pendampingan edukasi kepada mitra UMKM terpilih di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Frisian Flag Indonesia, kami menyiapkan dukungan pendampingan dan juga pengembangan kapasitas usaha hingga senilai 580 juta untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Melalui kolaborasi dan sinergi yang positif ini diharapkan kita semua bersama-sama yang terlibat dapat mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Selamat mengikuti acara program pada siang hingga sore hari ini, dan kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Andrew F. Saputro selaku Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Semoga sungguh apa nanti program yang disampaikan akan menjadi berkah dan juga bisa menumbuhkan ekonomi nasional ya Bapak. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, agenda selanjutnya perkenankan saya untuk boleh secara hormat mengundang Ibu Emma Setiawati, SSI APTME, selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia. Untuk saat ini mungkin Ibu Emma sedang berada di jalan. Terima kasih Ibu sekali lagi untuk kesempatannya untuk boleh hadir di acara ini. Kami persilakan untuk Ibu saat ini boleh menyambut, memberikan kata sambutan waktu dan layar Dora persilahkan. Terima kasih MC, Mbak MC. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sambutan dari Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ibu Rita Endang. Beliau saat ini sedang dalam ada acara di Jogja sehingga tidak dapat memberikan sambutan ini. Sambutan disampaikan oleh saya atas persetujuan Ibu Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam peluncuran program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Badan POM untuk menyaksikan peluncuran program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Frisian Flag Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 industri pangan olahan yang telah berkomitmen menjadi orang tua angkat bagi UMK pangan olahan untuk memajukan UMKM Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengendalian aspek keamanan, mutu, dan manfaat pangan sepanjang produk life cycle merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan. Di sana ada standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan, kemudian ada pengawasan post-market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi, makanan yang aman, bermutu, bergizi, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, sekaligus juga memperkuat industri pangan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Badan POM juga melakukan inovasi dan terobosan dengan digitalisasi pada pengendalian kualitas obat dan makanan. Pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Badan POM memiliki aspek permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Untuk menekan resiko sekecil mungkin yang bisa terjadi, dilakukan sistem pengawasan obat dan makanan 3 lapis, yaitu yang pertama, subsistem pengawasan produsen, untuk senantiasa memproduksi sesuai dengan persyaratan dan bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Yang kedua, subsistem pengawasan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, subsistem pengawasan masyarakat atau konsumen untuk dapat melindungi diri dari mengkonsumsi produk yang beresiko terhadap kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keamanan pangan. Pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan stakeholder kunci berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Pemerintah dalam hal ini Badan POM dan juga pelaku usaha pangan olahan memiliki peran dan tanggung jawabnya terhadap keamanan pangan selama di tahap produksi, distribusi, peredaran pangan, untuk memastikan produk pangan tetap aman di sepanjang rantai pangan tersebut, sampai kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Selain tanggung jawab terhadap keamanan pangan, pemerintah dan pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya peningkatan kualitas dan nilai tambah UMKM di Indonesia
perlu untuk menggerakkan perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61,07% dan total investasi UMKM nasional mencapai 65%. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 90 sekian persen, tadi Pak Andrew juga sudah sampaikan, dari total tenaga kerja yang ada dan menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia. Dari sisi pendaftaran pangan olahan, Badan POM memfasilitasi kemudahan pendaftaran pangan olahan. Proses untuk mendapatkan izin edar terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama atau langkah 1, registrasi akun perusahaan untuk mendapatkan user ID dan password. Persyaratan registrasi akun antara lain NIB saat ini sudah harus melalui OSS sesuai dengan PP 5 tahun 2021. Kemudian izin usaha industri, NPWP, dan CPPOB atau hasil pemeriksaan sarana oleh UPT. Nah, kemudian langkah keduanya adalah meregistrasikan produk pangan olahan. Persyaratan registrasi produk selengkapnya dapat dilihat pada slide ini. Slide berikut. Dari sisi perangkat regulasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah pula menerbitkan beberapa peraturan dan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh para UMKM. Antara lain, Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Kemudian Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Selain peraturan-peraturan, terdapat pedoman-pedoman yang juga diterbitkan oleh Badan POM, misalnya modul bimbingan teknis implementasi standar mutu dan keamanan pangan UMKM, kemudian pedoman cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku yang baik, pedoman cara menggoreng pangan yang baik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pedoman penggunaan bahan tambahan pangan pada produk hasil olahan biji-bijian dan umbi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pedoman penggunaan bahan tambahan pangan pada produk tepung dan hasil olahannya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Hadirin yang terhormat, selain kemudahan proses registrasi dan penyediaan regulasi dan pedoman, dalam rangka memberikan dukungan bagi UMKM, Badan POM juga telah melaksanakan berbagai program yang diharapkan dapat mendukung peningkatan UMKM. Badan POM melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan UMKM, antara lain adalah konsultasi secara offline melalui helpdesk maupun secara online melalui live chat dan call center. Kemudian ada perluasan daerah sosialisasi dan desk ke daerah-daerah. Kemudian terdapat juga kegiatan jemput bola melalui coaching klinik dan pendampingan registrasi khusus UMKM. Kemudian ada aplikasi untuk pelaku usaha pemula, aplikasi rumah informasi registrasi pangan olahan. Dalam aplikasi ini terdapat simulasi yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk yang akan mendaftarkan produknya. Kemudian terdapat juga kolaborasi dengan pemangku kepentingan, ada sinergitas kemitraan dengan stakeholder, LIPI, pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi yang biasanya mempunyai inkubator bisnis,
kemudian ada praktisi, pelaku UMKM, dan industri-industri besar. Aplikasi sinergisme pendampingan registrasi pangan olahan bagi usaha mikro kecil antara Badan POM dengan stakeholder terkait ini nama aplikasi tersebut adalah Sinkronkan. Aplikasi Sinkronkan adalah aplikasi yang memuat program-program pendampingan antar kementerian, lembaga, daerah POM. Masuk terdapat di dalamnya adalah fitur untuk UMKM mendaftarkan diri untuk didampingi. Aplikasi ini diharapkan menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan menjadi media estafet pendampingan UMKM yang dilakukan oleh registrasi pangan olahan. Kemudian ada juga seminar online yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk UMKM pangan. Ada aplikasi juga Istana UMKM yang secara online ada di istanaumkm.pom.go.id. Kemudian ada sinergitas kemitraan dengan stakeholder, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, industri, inkubator bisnis, praktisi, dan lain-lain. Dan kemudian bimbingan teknis dan melalui bimbingan cara produksi pangan olahan yang baik, termasuk produksi pangan steril komersial untuk skala kecil dan UMKM. Badan POM juga melakukan pendampingan dengan menilai sarana fasilitas, audit pendampingan, jadi tetapi juga didampingi. Dalam hal ini menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO serta pasar tradisional, toko, warung, kios, los dalam rangka sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO. Terkait UMKM, sarana peredaran tersebut, syarat untuk sertifikasi SMKPO sangatlah mudah, hanya dengan menyampaikan surat pernyataan komitmen untuk memenuhi semua ketentuan SMKPO yang terdiri dari aspek cara peredaran pangan olahan yang baik atau C/POB serta aspek pelaporan audit internal. Kemudian yang terakhir dan ini yang saat ini kita sedang lakukan bersama adalah program orang tua angkat pangan olahan. Program ini merupakan jawaban untuk mensinergikan dan menjamin kontinuitas keberlanjutan untuk dukungan UMK berdaya saing dan mandiri. Dalam hal ini, saat ini Frisian Flag merupakan salah satu orang tua angkat pangan olahan yang memberdayakan UMKM dengan melaunching program ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Badan POM menggelar acara launching program orang tua angkat pemberdayaan UMK pangan pada 25 Maret 2021 yang lalu. Program orang tua angkat pemberdayaan UMK pangan olahan adalah upaya yang sinergis yang dilakukan antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha UMK, sehingga diharapkan UMK-nya mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pada saat peluncuran ini juga dilakukan penandatanganan komitmen dari pelaku usaha selaku orang tua angkat UMK pangan olahan. Launching ini merupakan awal dari rangkaian pelaksanaan program orang tua angkat yang selanjutnya akan dilakukan seleksi UMK anak angkat yang diasuh oleh 10 industri pangan olahan yang telah berkomitmen menjadi orang tua angkat bagi UMK pangan olahan. Dukungan yang dapat diberikan oleh industri sebagai orang tua angkat antara lain berupa hibah pendanaan, peralatan, peningkatan kapasitas ini berjalan dengan baik.
Pada tahun 2021, Badan POM melaksanakan kegiatan webinar Development of Food Safety System for Daily Products pada tanggal 24 Agustus lalu. Pemerintah khususnya Badan POM mendorong peningkatan daya saing produk UMK baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan juga karena UMK pangan berperan strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, tadi juga disampaikan penyerapan tenaga kerja yang luar biasa besar sampai dengan 99% dari industri manufaktur. Nah, oleh karena itu peran strategis ini tentu harus betul-betul dimanfaatkan. Kegiatan webinar kali ini juga dilakukan bekerja sama antara orang tua angkat dengan Badan POM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suara saya masih terdengar? Halo? Masih. Mohon Masih, maaf. Masih Bu, Sempat silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang tua angkat dalam hal ini PT Frisian Flag Indonesia berpartisipasi juga dalam kegiatan ini dengan mengirimkan UMK binaannya, UMK Koperasi Peternak Susu Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU Lembang. Sebagai lanjutan dari program webinar ini diharapkan tahun 2022 nanti kunjungan perwakilan OTA ke Universitas UW Medicine untuk benchmark. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Badan POM sangat-sangat menghargai segala inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun perlu sekali lagi disampaikan ketentuan yang sudah diatur Badan POM dalam Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tersebut. Di dalamnya itu ada yang terkait pelabelan susu kental manis sebagai upaya pemerintah menyediakan informasi rujukan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu. Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang label SKM yang akan menjadi rujukan pelaku usaha dalam merancang iklan produknya, yaitu pasal 54 di mana diatur label produk susu kental dan analognya wajib dicantumkan peringatan berupa tulisan perhatikan, kemudian ada tulisan tidak untuk menggantikan air susu ibu. Juga ada tulisan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan dan juga ada tulisan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Nah, di pasal 67 di mana pelaku usaha juga dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim atau visualisasi. Misalnya pernyataan visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi, serta pernyataan visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah 5 tahun pada susu kental manis dan analognya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup dapat kami sampaikan harapan agar kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus berkelanjutan untuk kemajuan UMKM pangan. Badan POM mengapresiasi Frisian Flag Indonesia sebagai salah satu industri pangan yang berperan serta aktif dalam program orang tua angkat Badan POM melalui program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing UMKM pangan sehingga dapat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM pangan.
Akhir kata, saya berharap semoga acara ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik bagi UMKM pangan di Indonesia dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Desember 2021, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Dr. Anda Rita Endang, APT MKes. Baik, terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Emma Setiawati SSI APTME telah memberitahukan secara lugas dan terus mengoptimalkan pengawasan dari Badan POM Republik Indonesia untuk terus boleh menciptakan pangan yang aman, bermutu, bergizi untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tadi sudah diungkapkan oleh beliau juga ya mengenai peraturan pedoman dan juga ada tadi pendampingan serta terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan juga apresiasi untuk PT Frisian Flag Indonesia. Ibu Emma, kami mohon kesediaannya saat ini untuk tetap mengaktifkan videonya dan juga turut mengundang Bapak Andrew F. Saputro untuk boleh berfoto bersama. Dan momen ini akan menjadi tanda peresmian ya Bapak Ibu sekalian untuk program dari Frisian Flag. Oke, sudah siap Ibu Emma dan Bapak Andrew? Baik, apakah Ibu Emma sekarang ini bisa berkenan untuk membuka maskernya, Bu? Ya, jika berkenan saja Bu, tidak apa-apa jika tidak. Oke, terima kasih Ibu. Oke, nah kan kelihatan ya Bu ayunya. Oke, baik kita akan ambil fotonya 2 kali. Oke, foto yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. Mungkin jempolnya boleh naik juga boleh. Oke, 1. Ditunggu Bu jempolnya Bu. Oke, jangan nutupin mukanya tapi Bu. 1, 2, 3. Dan hadirin sekalian rekan-rekan media, dengan ini program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama Majukan UMKM Indonesia resmi diluncurkan. Baik, kita berikan tepuk tangan secara virtual ya. Walaupun saya tidak melihat tapi saya bisa merasakan antusiasme dan juga semangatnya. Selamat kepada PT Frisian Flag Indonesia ya atas diresmikannya program terbaru ini Kedai Kreatif yang menjadi wadah sharing, berbagi informasi, berbagi ide untuk UMKM Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Andrew dan juga Ibu Emma. Tentunya jangan kemana-mana karena kita saat lagi akan bincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol gitu ya dengan para pembicara tentunya seputar program yang baru saja kita resmikan ya. Program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag bersama Majukan UMKM Indonesia. Telah hadir ya bersama-sama kita, dari tadi ada Bapak Andrew F. Saputro selaku Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, serta turut mengundang Ibu Septi Penny Wulandani selaku Ketua Komunitas Ibu Profesional. Oke, boleh mohon mengaktifkan video dan juga audionya. Nah, saya mulai dulu nih dari Pak Andrew ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut Pak, boleh diceritakan nggak mengenai detail program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag ini Pak? Terima kasih Mbak Dora ya. Suara saya terdengar nggak? Jelas sekali Pak, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ibu Direktur atas pemaparannya dan juga sambutannya. Baik, teman-teman semuanya, program ini ya Kedai Kreatif nyebutnya gampang lah, Kedai Kreatif SKM Frisian Flag ini bersama kita Majukan UMKM Indonesia. Hari ini kita kick off dulu nih Mbak Dora ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita kick off dulu. Ya, intinya nih adalah bagaimana kami Frisian Flag Indonesia ini ingin semakin aktif lagi ya untuk berperan serta dalam meningkatkan kapasitas ya dan juga kualitas ya dari mutu dari produk-produk yang dijual oleh UMKM di Indonesia. Jadi setelah hari ini Mbak Dora, teman-teman media semuanya, kita akan kick off bersama teman-teman media nanti bersama dengan ibu-ibu dari ibu profesional, Ibu Septi dan mungkin timnya
Di sana nanti kita akan buat acara webinar ya mungkin ya, semacam seminar atau webinar. Nanti di mana kita akan pilih 400 UMKM yang bisa ikut kita undang, dan di sana nanti kita akan memberikan ini Mbak Dora, berbagai macam edukasi ya. Pertama pasti kalau dari UMKM yang kita pilih ini kan lebih ke arah kuliner ya, roti bakar, pisang bakar, mungkin nanti jus ya. Nanti kita buat semacam pencerahan nih ya teman-teman semuanya tentang kreasi-kreasi makanan atau kuliner ya yang dengan menu-menu yang nanti akan di-sharingkan oleh chef ya. Dan nanti selain itu setelah nanti makanannya atau menunya sudah nanti kita upgrade ya, kita berikan pembekalan gitu. Nanti juga akan ada acara edukasi yang kita ingin memberikan pembekalan seputar pemasarannya atau marketingnya ya. Strategi yang sederhana ya, dengan cara-cara yang relevan dengan tuntutan zaman sekarang ya. Depannya supaya kita ingin nanti para ibu-ibu ya, terutama nih ibu-ibu nanti yang di bawah komunitas ibu profesional mendapatkan inspirasi dan juga mendapatkan pencerahan yang lebih pasti bahwa ternyata saya kalau mau mulai itu sudah ada pembekalan ya. Dan nanti juga kita akan ada support atau dukungan ya untuk fasilitas yang nanti kita akan salurkan melalui ibu profesional. Dengan ini mohon bantuan dari Ibu Septi dan timnya. Mungkin itu ya kurang lebih Mbak Dora, teman-teman media semua. Terima kasih Bapak Andrew. Jadi ada seminar gitu atau webinar gitu ya Pak. Kemudian pembinaannya juga. Tergantung betul. Betul. Kemudian ada sharing. Ya, harapannya harus bisa offline, tapi kayak sepertinya akan ke webinar ya. Yes, ya besar harapan kita bisa offline ya Pak, tapi apa daya pandemi masih terus berlangsung, kita tetap harus maju, tetap mengedukasi, tetap sharing dan juga agar bisa sukses bersama memberikan pencerahan tadi ya ibu-ibu UMKM ini gitu ya Pak ya. Jadi menarik sekali, ini adalah jadi wadah ya berbagi ide kreatif dan juga membuka kesempatan peluang usaha bersama komunitas, membangkitkan juga semangat kewirausahaan. Luar biasa sekali ya, semoga tentunya bisa berdampak ke pemulihan ekonomi nasional ya Pak Andrew ya. Ya, amin. Amin. Dan juga bagaimana Mbak Dora ya setidaknya menu-menu yang dihasilkan nanti lebih kekinian gitu ya. Yes. Ya teman-teman semua lebih kekinian, pokoknya menu-menunya mau itu roti bakar, apa tadi tuh saya sebut pisang bakar ya tadi ya, pisang bakar, mau jus, itu nanti semuanya itu pokoknya enak gitu kan, dengan kreasi menu yang paling kekinian kalau bisa gitu. Yes. Jangan lupa menggunakan susu kental manis Frisian Flag itu. Tentunya. Ujungnya sih. Iya. Siapa tahu ada produk baru pisang goreng olang-aling gitu mungkin ya pasca dari corona ini. Ya tentunya dengan menggunakan Frisian Flag ya. Ini salah satu produk yang terus dipakai dari saya kecil sampai saya besar loh Pak. Ini susu kental manis ini loh, luar biasa sekali ya. Nah kadang-kadang juga bahkan di supermarket suka habis gitu Pak, kehabisan saya Pak untuk yang coklat. Jadi soalnya anak saya nyarinya yang coklat Pak. Oke. Ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Septi, sebelumnya boleh diceritakan dulu Bu, ini komunitas ibu profesional yang udah Dora dengar ya, udah 1 dekade nih Bu, boleh dicerita, silakan Ibu Septi. Iya betul Mbak Dora, selamat siang, selamat sore semuanya. Jadi komunitas ibu profesional itu adalah komunitas untuk para ibu dan calon ibu yang ingin meningkatkan kualitasnya untuk menjalankan perannya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai istri. Komunitas ini sudah berdiri dari tahun 2011, sehingga benar-benar ini 1 dekade bulan Desember nanti di 10 tahunnya. Dan kita memasuki tahun ke-10 ini akan mencanangkan satu tema yaitu Women in Collaboration. Jadi ketika sekarang kita sudah memulai awal ini untuk bisa berkolaborasi dengan susu kental manis Frisian Flag Indonesia, dan dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya diri para ibu dan pelaku UMKM di komunitas ibu profesional untuk bisa mandiri dan punya jati dirinya gitu. Dan salah satunya adalah mengikuti program ini.
Oke ya, ini berarti saya bisa daftar juga ya. Saya adalah Bisa. ibu-ibu juga ya yang ingin punya UMKM. Udah punya sih, nanti saya akan cerita juga ya. Nah, Ayo. jadi boleh bergabung ya, silahkan, welcome sekali. Apa saja sih Bu yang dilakuin sama ibu-ibu di komunitas ibu profesional ini, Bu Septi? Iya, kalau di ibu profesional ini kami belajar, core value kami adalah mulai dari belajar, kemudian kita harus berkembang, setelah berkembang adalah kita harus berkarya, ya sesuai dengan passion masing-masing. Setelah berkarya kita akan ada berbagi dan berdampak. Itu adalah core value dari ibu profesional. Maka kami ada yang namanya community building. Community building ini ada komunitas-komunitas yang sekarang sudah tersebar di 60 titik di Indonesia dan di 10 negara, di mana mereka ini adalah ibu-ibu Indonesia diaspora, mereka ibu Indonesia yang berada di negara lain, ya. Kemudian ada juga capacity building, ada institutnya, bagaimana ibu ini belajar menjalankan perannya. Kemudian ada juga kebajikan, program-program kebajikan di Sejuta Cinta, dan ada KIPMA, yaitu Koperasi Ibu Profesional Mandiri untuk financial building-nya. Jadi ini nanti setiap komponen akan bergerak untuk bisa mengarah kepada kemandirian perempuan. Luar biasa sekali, 5B ya core-nya tadi ya, belajar, berkembang, berbagi, berkarya dan berdampak. Berbagi, berdampak. Luar biasa sekali. Oke, Ibu sebenarnya kalau selama ini gitu ya kan sudah kurang lebih pandemik gitu ya, sudah 2 tahun. Kalau dari ibu-ibu yang telah bergabung di komunitas ibu profesional ini, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan selama pandemi dan apa yang dilakukan oleh komunitas untuk membantu ibu-ibu? Iya, yang pertama pasti perubahan ya, mereka kaget adanya perubahan gitu, ada banyak perubahan dan ini sudah diantisipasi oleh ibu profesional di mana mereka selama ini sudah belajar secara online, kemudian bekerja secara online gitu. Ini yang sudah kami lakukan sehingga saat pandemi ini kami mendampingi banyak ibu-ibu yang terdampak secara ekonomi dengan program Ibu Bantu Ibu, di mana nanti satu ibu akan mendampingi satu ibu untuk bisa tetap berkarya, gitu ya, tetap bisa berkarya dan menghadapi tantangan-tantangan pandemi ini dengan saling bergandengan tangan, gitu, karena banyak sekali di antara kami yang ternyata menjadi single mom di saat pandemi ini, kemudian suaminya juga di PHK, ya, dan yang terjadi adalah, ayo kita perempuan bisa. Kita sama-sama untuk bisa bergandengan tangan dengan program Ibu Bantu Ibu di Ibu Profesional di awal, sehingga kita sekarang akan mulai mencanangkan bahwa perempuan itu bisa menjadi seseorang yang kreatif, kemudian menjadi mandiri, punya jati diri dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Semuanya pokoknya serba sendiri, harus kuat gitu ya ibu-ibu dan wanita Indonesia ini ya Ibu Septi ya. Saling bergandengan tangan, saling bekerja sama. Jadi kalau boleh dibilang komunitas ini juga merupakan satu support system ya untuk masa pandemi sekarang ini, apalagi sangat berpengaruh ya Ibu Septi ya saya rasa. Dan Dora punya pertanyaan nih Ibu Septi. Jadi kalau dari program ini Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag ya, apa sih dari komunitas ibu profesional perannya itu apa? Iya, kami ini adalah dengan Frisian Flag akan menjadi wadah belajar, sharing bersama dari para ibu, di mana kita punya ekosistem dari akademisinya nanti mungkin ada, kemudian dari bisnisnya dan dari community. Jadi ini ada 3 ABC-nya ya, akademisi, bisnis dan community, untuk bersama-sama gitu, bersama-sama memajukan ekonomi Indonesia lewat keluarga. Karena keluarga ini adalah soko guru dari bangsa kita, dan keluarga ini tidak banyak dipegang gitu. Tidak banyak dipegang dengan penuh kesungguhan pola pendidikannya. Maka dengan masuknya program Kedai Kreatif ini kita berharap bahwa ini bisa sustain. Jadi para ibu yang beraktivitas di dalam rumahnya
itu bisa berdampak, berkontribusi bagi Indonesia dari dalam rumah dan dengan makanan. Karena pola makanan itu ada sangat penting bagi anak-anak mereka pertama. Jadi ketika sang ibu ini bisa memberikan makanan yang berkualitas kepada anak-anaknya, maka kita yakin akan keluar produk UMKM yang berkualitas. Karena makanan ini juga dimakan oleh anaknya. Tidak hanya sekedar menjadi komoditi untuk dijual saja dan mendapatkan uang secara transaksional. Ini adalah ideologi yang akan dibangun gitu kan. Bahwa kita harus memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak Indonesia. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Maka disinilah program Kedai Kreatif ini akan mulai berjalan bersama dengan Frisian Flag dan komunitas ibu profesional untuk menghadirkan mimpi bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Amin, Ibu Septi. Jadi luar biasa sekali ya bentuk peran sertanya menjadi wadah tentunya dengan berkolaborasi ya, wadah belajar berkolaborasi dengan pihak akademisi, dari pihak bisnis juga dan juga komunitas gitu ya Ibu Septi ya. Tentunya untuk menciptakan makanan di rumah, dimulai dari rumah dulu aja ya, yang aman, sehat dan bergizi bagi anak-anak gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi ide bisnis yang luar biasa gitu ya. Ibu Septi luar biasa sekali nih ya komunitasnya. Dan apa sih harapan Ibu Septi sebagai founder gitu ya dari komunitas ibu profesional, harapan Ibu untuk program Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag ini? Iya, ini adalah pilot project pertama ketika sebuah komunitas bergandengan tangan dengan corporate ya, yang fokus pada keluarga dan makanan di Indonesia. Maka saya berharap pilot project ini akan berhasil, tidak hanya sekedar program saja, gitu, program yang harus dijalankan gitu ya. Tapi ini adalah awalan, starting kita untuk bisa menggandeng semua komunitas, semua perempuan di Indonesia bisa belajar bersama dengan corporate dan bisa lebih dekat dengan BP POM gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana sih caranya kita bisa berdaya dari dalam rumah, kemudian tetap tidak meninggalkan anak-anak dan keluarganya. Sehingga kalau ini terjadi, sekian persen perempuan Indonesia ternyata memiliki prinsip bahwa kita bisa mandiri secara finansial tanpa harus meninggalkan anak dan keluarganya, pasti akan terjadi kesejahteraan Indonesia karena ini bagian dari pendidikan bangsa. Yes, amin ya Bu ya. Semoga harapannya kita akan berjalan gitu ya, seperti yang Abu bilang ya, mimpi yang kita realisasikan gitu ya, berkarya dan juga berdaya guna. Saya suka sekali dengan kata-kata Ibu Septi ya, untuk wanita-wanita Indonesia yang mungkin saat ini mengalami masalah selama pandemi, dengan adanya kerjasama bersama PT Frisian Flag Indonesia dan juga komunitas ibu profesional boleh membangkitkan semangat lagi untuk boleh juga terus berjuang bagi anak-anak dan bisa berdampak di kemudian hari, berdampak yang baik ya Ibu Septi. Terima kasih Ibu Septi sudah sharing dari komunitas ibu profesional. Sukses terus ya Bu ya, dan juga nanti anniversary ya di Desember 10. 1 dekade. Baik, Bapak Andrew juga terima kasih. Nah selanjutnya nih rekan-rekan media sekalian, Bapak Andrew dan juga Ibu Septi telah hadir di tengah-tengah kita. Tadi ada Mitra Frisian Flag Indonesia. Dia adalah founder Roti Bakar Parahyangan ya. Ada Mas Hendra Irawan. Halo Mas Hendra, apa kabar? Wah damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Hendra, kabar baik ya, sehat ya? Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke, Mas Hendra boleh cerita nggak nih? Ini aku denger namanya aja Roti Bakar kayaknya langsung pengen pesen gitu Mas Hendra. Boleh cerita nggak ini ide awalnya seperti apa sih? Boleh di-sharing kepada rekan-rekan media dan juga para tamu undangan sekalian. Awalnya Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra Irawan. Langsung aja Mbak ya. Baik, saat ini mungkin awalnya sih jualan. Mohon maaf Pak, ya, jualan. Mas agak terputus-putus, mungkin boleh diulangi kembali. Silakan Mas Hendra. Iya.
Langsung aja Mbak ya. Awalnya saya emang jualan dulu. 2004 saya terjun jualan. Dan di 2012 saya memberanikan diri untuk buka sendiri. Dan mulai memakai produk susu kental manis. Jadi emang efeknya itu di roti bakar itu pakai susu kental manis itu, jadi emang dia mempunyai ciri khas wangi yang emang beda dari yang lain itu. Jadi ada aroma-aroma khasnya lah gitu. Jadi lebih inilah, lebih apa namanya, lebih kuat lah wangi susunya itu gitu. Siap lah kalau gitu, pengen pesan langsung deh kayaknya ya. Jadi aroma kalau pakai susu kental manis Frisian Flag itu beda gitu ya Mas Hendra ya? Jadi setelah dibakar itu aromanya itu tetap ada gitu. Aroma susu itu tetap nempel gitu. Waduh. Dan banyak konsumen yang bilang emang iya cocok dengan susu kental manis itu. Iya. Oke, iya. Jadi dari tahun 2004 masih mungkin kerja sama orang, tahun 2012 sudah buka sendiri dengan menggunakan langsung susu kental manis Frisian Flag. Dan juga kalau boleh tahu nih, sekarang ini udah berapa cabang nih untuk roti bakar Pariangannya? Sekarang saya ada di hampir 60 cabang. 60 yaitu cabang. Di... Boleh berikan tepuk tangan dulu yang di studio. Wow, luar biasa sekali. Di mana tuh Mas Hendra pusatnya? Jadi yang paling pusatnya sih di Bekasi Utara di Jalan Perjuangan Teluk Pucung. Wow. Cuman kalau outlet itu nyampe ke Kerawang dan ke Jakarta Timur, ke Cakung gitu. Paling banyak sih di Bekasi Utara gitu, Bekasi Barat, paling Tambun Utara itu paling banyak gitu. Cuman kita udah nyampe Kerawang juga gitu. Di Kerawangnya di Posambi ada, di Teluk Jambe juga ada gitu. Oke, keren sekali Mas Hendra nih ya, 60 kurang lebih outletnya dari tahun 2012, sudah kurang lebih 9 tahun, hampir 1 dekade juga sama kayak Ibu Septi ya, menggunakan Frisian Flag susu kental manis. Nah, boleh cerita enggak suka dukanya menjalankan usahanya? Kalau suka dukanya ya paling kemarin pas pandemi, jadi kalau penurunan omset sih nggak ada, cuman jam tayang mereka dagang itu jadi dibatasi gitu. Pas kemarin pandemi, jadi yang biasanya nyampe jam 12 malam jadi jam 9 tuh. Jadi mereka harus berangkat lebih awal gitu, biar omsetnya tetap stabil gitu. Paling itu aja sih. Untuk pengalaman dukanya, jadi tidak terjadi omset penurunan, tapi mungkin jamnya ya, jam buka tutupnya gitu ya Mas Hendra ya. Kalau pengalaman yang menggembirakan, yang sukanya apa nih? Jadi emang banyak dari golongan artis juga yang minat itu, yang udah nyobain juga, kayak Kemal Parup udah pernah nyoba gitu. Keren. Dilan Kar juga udah pernah nyoba gitu. Wah, keren. Bentar, saya mau ambil handphone dulu ya, saya mau pesen soalnya pakai susu kental manis Frisian Flag sih soalnya. Ya saya ada ya di aplikasi ya, ada ya. Oke, ada aplikasi Gojek, malam nih kayaknya. Waduh, kalau misalnya saya waktu pandemi nih ya Mas Hendra punya usaha kuliner gitu ya. Ini tantangannya juga kurang lebih karena online gitu ya Mas Hendra. Kalau saya boleh sharing ya, saya jualannya risoles dan juga keripik-keripik manja gitu. Nah ini tuh mengalami penurunan kalau masa pandemi sekarang ini. Karena orang juga kadang-kadang suka nggak percaya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu tentunya dengan produk-produk unggulan kalau yang dijual kalau enak tetap laku gitu ya Mas Hendra ya. Iya betul Pak. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kan tadi katanya buka usahanya dari tahun 2012. Jadi mitra bisnis Frisian Flag Indonesia sejak kapan? Langsung atau gimana? Dari tahun 2014 lah pakai Frisian Flag. Oke, sudah dari tahun 2014 ya, jadi customer setia ya sampai dengan sekarang. Ini sesuai loh sama fotonya, itu ada ada susu kental manis, kemudian ada roti bakarnya juga. Ini jual apa aja sih kalau boleh tahu, Mas Hendra? Cuman roti bakar Bandung doang.
Roti bakar aja gitu ya. Waduh udah 60 Iya. cabang, luar biasa sekali. Nah Mas Hendra tadi kan baru denger ya ada peluncuran peresmian baru program kedai kreatif susu kental manis version flag ya Mas Hendra baru saja diresmikan. Kira-kira dari Mas Hendra tanggapannya apa nih komennya tentang program ini dan harapannya mungkin silakan. Ya harapannya mudah-mudahan aja bisa membantu untuk melebarkan sayap lah, biar tambah banyak gitu, biar tambah laris juga gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan bisa membantu buat yang UMKM yang lainnya lah, bisa tambah sukses lah intinya. Amin. Terima kasih untuk Mas Hendra. Boleh kita berikan tepuk tangan. Semoga cabangnya tambah banyak ya. Amin, Apalagi amin, amin. dengan menggunakan Frisian Flag susu kental manisnya ya. Luar biasa sekali loh. Ini 60 cabang jadi pengen langsung pesen loh beneran malam hari ini. Ya walaupun bukan artis ya Pak, lumayan lah artis pasar saya mah. Oke Mas Hendra terima kasih banyak bincang-bincangnya. Aduh ilmunya juga. Aduh saya jadi pengen buka cabang lah di mana gitu ya untuk risol saya. Siap, Oke. siap Mas, siap ya. Oke Mas Hendra, oke terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya juga Pak Andrew, juga Ibu Septri, terima kasih banyak. Pokoknya semuanya semoga kita semua semakin maju dan semakin sukses walaupun masih pandemi tetap semangat gitu ya. Apalagi dengan program terbaru yang baru saja kita resmikan kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag. Baiklah tadi talk show-nya sangat menarik sekali, semoga dapat menginspirasi juga tamu undangan dan rekan-rekan media yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andrew, Ibu Septi dan juga Mas Hendra yang sudah berbagi informasi dan pengalaman insya Allah bermanfaat dan berkah ya buat kita semua. Dan saya yakin ini ada pertanyaan gitu ya dari rekan-rekan media yang hadir di sini. Mungkin buat Bapak Andrew dan juga Ibu Septi saat ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung mengirimkannya di chat room. Jangan lupa untuk boleh menyebutkan terlebih dahulu dengan format nama dan asal medianya. Nanti saya akan bacakan satu persatu pertanyaan yang diajukan untuk boleh dijawab oleh pembicara kita. Silakan rekan-rekan media sekalian sambil ngemil roti bakar juga boleh ya. Oke. Atau sambil selain diminum juga boleh jadi bahan tambahan loh kalau susu kental manis itu. Kalau misalnya itu saya sering sekali anak saya pakai cookies ya, kemudian diremas-remas, langsung ditaburin susu kental manis ya, kemudian dijadikan seperti cokobol gitu. Wih enak banget loh itu ya. Jadi bisa sebagai pendamping juga. Oke? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan untuk rekan-rekan media sekalian yang ingin bertanya, masih ada nih Pak Andrew dan juga Ibu Septi untuk menjawab pertanyaan mungkin seputar komunitas ibu profesional ataupun tentang program ini sendiri. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Maria dari Tabloid Nova nih ya. Bertanya kepada Ibu Septi bagaimana caranya untuk boleh bergabung nih Bu di komunitas ibu profesional. Apakah semua anggota komunitas ikut terlibat dalam program kedai susu kental manis Frisian Flag? Silakan Ibu Septi langsung dijawab. Iya, terima kasih Mbak Marianova. Jadi untuk masuk menjadi komunitas ibu profesional itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mendaftarkan diri di web ibuprofesional.com. Di sana ada nanti ikut kelas foundation namanya ya. Di kelas foundation ada proses pelatihannya terlebih dahulu untuk menyamakan value kita. Kemudian setelah lulus dari kelas foundation, teman-teman semua perempuan boleh penjurusan. Yang senang bisnis masuknya ke KIPMA. Kemudian yang senang belajar sampai menjadi fasilitator, menjadi trainer masuknya ke institut. Yang senang dengan rumah belajar passion sesuai dengan passionnya masuknya ke komunitas. Kemudian yang senang altruism, kebajikan masuknya ke Sejuta Cinta. Nah nanti di setiap program itulah nanti selalu ada tahapan-tahapan belajarnya, termasuk salah satunya apakah semua anggota yang bergabung ini semua anggota komunitas ikut terlibat di program kedai kreatif. Jumlah member kami sangat banyak. Saat ini ada sekitar 15 ribuan yang aktif ya, 15 ribuan yang aktif sehingga ini akan membuat kami harus menyeleksi program kedai kreatif ini di setiap komponen.
Nanti jadi setiap komponen di Sejuta Cinta dengan program para single mom-nya, kami seleksi 50 orang. Kemudian nanti ada di Kipma dengan saudagar Kipmanya, kami punya para perempuan saudagar-saudagar Kipma, di mana mereka sudah memulai usahanya dari dalam rumah. Maka ini akan kita seleksi juga sebanyak 50. Kemudian dari komunitas di Rumbel Boganya, Rumah Belajar Tab Boga, kita akan seleksi lagi, dan dari jumlah seleksi ini nanti akan ada 400 orang yang akan belajar bersama, kemudian 200-nya akan kita dampingi untuk bisa mendapatkan support system dari Frisian Club. Oke, jadi ini kayak kuliah gitu ya kalau boleh dibilang ya. Iya, betul. Karena Betul banget, daftar, betul ya. Kemudian juga ada pelatihan awal, lalu ada penjurusannya, ada 4 tadi ya. Jadi Betul. Ada 4 silakan. penjurusan. Mungkin Ibu Maria dari Tabloid Nova pengen daftar, wah boleh banget ya. Siapapun pastinya dipersilakan langsung aja ke website Ibu Profesional. Nanti 15.001 tambah saya ya Bu Septi ya. Oke. Siap Mbak. Terima kasih Ibu Septi, terima kasih juga Mbak Maria dari Tabloid Nova sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan lanjutan please welcome ya. Boleh langsung diketik aja di kolom chat. Silakan untuk rekan-rekan media lainnya, ini masih ada 15.000 rekan-rekan media lainnya loh yang mau nanya. Silakan ya. Jadi langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan juga untuk Pak Andrew atau mungkin untuk Ibu Septi. Jangan lupa bertanya dengan nama, formatnya nama underscore dari media mana. Saya mungkin masih berikan kesempatan ya. Oh iya, silakan, ini ada dari Mbak Destihara dari Kumparan Food. Takaran untuk minum susu kental manis yang aman buat kesehatan itu seberapa banyak ya? Lalu bagaimana penggunaan susu kental manis yang tepat dan sehat agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan penggunaan kental manis dalam produknya secara tepat dan enggak berlebihan ya? Kalau misalnya dituangin kebanyakan gitu, ada dosis-dosisnya mungkin ya Pak Andrew, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini topiknya memang pertanyaan agak sedikit melebar ya, sekali lagi, tapi ya saya coba jawab. Intinya kalau itu saya akan menjawab langsung untuk 2 pertanyaan tadi. Intinya adalah selalu baca label kemasan, karena di produk-produk kami apapun itu sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, dan kami mengikuti juga seluruh regulasi dan peraturan yang sudah diterapkan oleh Badan POM. Dalam hal ini kami juga cantumkan cara penyajian, yang kemudian ada tabel kandungan, komposisi dan semuanya itu bisa dibaca di labelnya saja ya. Jadi tinggal disesuaikan saja oleh kebutuhan dari si konsumen ya atau pengguna. Itu mungkin langsung jawabannya saya langsung untuk 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mbak Dora. Terima kasih Bapak Andrew. Jadi ya pastinya karena sudah juga dapat izin gitu ya dari BP POM, pasti sudah nilai gizinya sudah ada, silakan dibaca di kemasan ya, kemudian pastinya sudah aman, bermutu dan bergizi, oke? Dijamin oleh BP POM Republik Indonesia juga. Baik, mungkin 1 pertanyaan lagi ya, apakah ada dari rekan-rekan media? Saya persilahkan. Oke, ini ada dari Mbak Wina dari majalah Kartini. Pertanyaannya adalah, strategi seperti apa yang diterapkan oleh Frisian Flag dalam memajukan UMKM saat pandemi? Kemudian syarat bergabung dengan kedai kreatif SKM FFI itu apa aja? Kemudian juga target kedai kreatif SKM ke depannya dengan pelaku UMKM berapa persen dan wilayah mana saja yang sudah bergabung di kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag ini? Tips cara agar UMKM tetap bisa bertahan saat pandemi COVID-19. Oke, banyak nih pertanyaannya. Silakan Pak Andrew, mungkin dijawab satu persatu ya. Strategi seperti apa? Jangan tadi pertanyaannya kok hilang. Kalau bisa. Oke, pertanyaannya tampilkan ya. Mungkin terima kasih Mbak Wina ya. Baik, strategi seperti apa yang terdapat? Strategi yang hari ini salah satunya adalah yang kami kami coba untuk kita sharing pada teman-teman semuanya adalah bagaimana kami ini bekerja sama
ya dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas. Ya, strateginya seperti itu, karena kalau kami jalan sendiri, saya rasa kolaborasi itu menjadi salah satu kunci ya untuk bagaimana kita bisa bersama-sama majukan UMKM, terutama di saat pandemi. Ya, yang pastinya adalah konten yang nanti akan kita sharingkan, ya Ibu Septi ya, konten yang akan di-sharingkan ya kepada para pelaku UMKM, baik yang akan mulai dan atau baru mulai. Nah, itu salah satu kuncinya itu adalah konten-konten yang nanti relevan ya sesuai dengan situasi saat ini, sehingga nanti para pelaku UMKM itu bisa mendapatkan hasilnya. Nah, kalau syarat ini nanti untuk khusus ini mungkin saya belum bisa share sekarang ya untuk bisa bergabung, tetapi nanti syarat ini akan nanti kita akan diskusikan bersama dengan Ibu Septi dan dari komunitas Ibu Profesional. Ya, terus ini ketutupan ini ya. Target kedainya itu kedepannya dengan pelaku berapa persen? Saya nggak gitu ngerti maksudnya apa, cuma intinya kita akan menyasar 400 UMKM, kita akan mulai dulu ya. Ini merupakan proyek pertama dari Vision Pack Indonesia yang langsung ke dalam pendampingan dan peningkatan kapasiti dari UMKM. Kita akan mulai di Jabodetabek dan di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi wilayah mana saja tadi sudah saya singgung, kita coba dulu di situ ya Mbak Wina. Tipsnya, cara agar UMKM tetap bisa bertahan saat pandemi. Nah, tipsnya itu nanti justru akan saya nantikan pada saat webinar. Saya sendiri nanti akan ikutan webinar itu, mau belajar juga nih Mbak Wina ya. Nanti mungkin Mbak Wina bisa ikutan nanti setelah tahu kapan acaranya, nanti kita bisa share lebih lanjut. Mungkin itu bisa saya jawab Mbak Dora. Semoga bisa menjawab Mbak Wina dari Majalah Kartini. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Andrew ya, dan juga Mbak Wina untuk pertanyaannya, lengkap banget ya, nanya dari strategi, syarat, kemudian juga targetnya tadi 400 UMKM, kemudian sudah di wilayah mana saja akan dijalankan pilot project ini. Berarti ini perdana nih, kita coba dulu ya di Jabodetabek dan juga Jawa Barat gitu. Kemudian tipsnya ikutan aja webinar, Dora juga pengen ikut rasanya ya. Baik, kita akan langsung saja, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya Bapak Andrew dan juga Ibu Septi. Terima kasih banyak untuk tetap stay tune sampai dengan sesi tanya jawab. Semoga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan dituangkan saja di kolom chat, nanti ada tim yang menjawab pertanyaan rekan-rekan media sekalian. Nah, setelah selesai tanya jawab, sekarang saya ingin langsung mengajak rekan-rekan media sekalian untuk boleh main. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andrew dan juga Ibu Septi. Nanti ikutan main juga boleh ya Pak Andrew juga Ibu Septi. Langsung abis ini kita mau Kahoot Games, mau bagi-bagi hadiah untuk rekan-rekan media sekalian. Oke, langsung aja untuk rekan-rekan media, untuk boleh diraih mungkin gadget lainnya atau device lainnya, boleh langsung dibuka di browser www.kahoot.it. Kita akan main game sama-sama, tentunya nanti ada hadiahnya, dan pastinya jangan kemana-mana karena masih ada satu pengumuman yang menarik juga yang akan saya umumkan di akhir acara. Oke, langsung kalau sudah login di www.kahoot.it, langsung loginnya dengan menggunakan nama register, nama yang Anda sudah ada registerkan tadi, dan juga underscore nama medianya. Oke, jadi misalnya tadi ada Mbak Maria underscore Nova ya. Jadi dengan format tersebut untuk join games Kahoot-nya. Silakan, nanti akan ada 5 orang pemenang ya yang akan mendapatkan voucher e-money. Waduh, asik banget ya siang-siang gini. Oke, langsung saya mengundang untuk rekan-rekan media sekalian untuk boleh bergabung saat ini dengan menggunakan nama, dengan format nama underscore medianya. Oke, pinnya langsung nanti dimasukkan 412073. Oke, yang ada di layar 412073. Oke, sudah ada Eva dari Just for Kids, Dewi dari Bisnis, Fani dari Hai Bunda, Eni underscore dari MI, Indah dari ID, Desti dari Kumparan. Waduh, terus ya kita masih nunggu kurang lebih 2 menit lagi ya. Oke, ditunggu.
Ini kalau 6 berarti 5 yang menang dong ya. Oke, langsung ya. Jadi saya mengundang untuk rekan-rekan media saat ini yang masih ada di depan layar tentunya, atau lagi di toilet, langsung cepat-cepat balik ya. Siapa tahu Anda yang beruntung untuk boleh mendapatkan hadiah voucher e-money. Ada 5 orang pemenang yang akan beruntung, jangan dilewatkan. Ini pertanyaannya gampang-gampang kok, cuman 5 dan seputar apa yang telah disampaikan oleh Pak Andrew, kemudian Ibu Septi, bahkan mungkin Mas Hendra gitu ya. Gampang, tenang aja, jangan khawatir. Tinggal dipilih aja jawabannya. Kalau mungkin untuk rekan-rekan media atau mungkin tamu undangan yang baru pertama kali ikutan gabung dalam Games Kahoot, nanti akan ada pertanyaan. Setelah pertanyaan nanti akan ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu berupa warna ya. Ada merah, misalnya kuning atau biru. Silakan dipilih jawaban mana yang paling betul gitu. Oke, tinggal langsung diklik. Siapa yang cepat dan juga tepat tentunya akan menduduki ranking 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu. Oke. Langsung ya, saya mengundang untuk rekan-rekan media sekalian. 1 menit lagi, ayo segera join di 412073. Langsung dibuka ya untuk yang baru aja gabung lagi atau baru saja mendengarkan Dora saat ini. Setelah peresmian dan juga talk show dari kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag berlangsung saat ini Games Kahoot ya. Langsung boleh gabung dengan membuka browser, ketik www.kahoot.it dan masukkan game pinnya 412073. Oke? Ini Dora kasih kisi-kisi, tenang aja ya. Saya kedip-kedipin jawabannya. Oke? Ini lihat di layar ada roti bakar dan juga susu kental manis di sana. Dengan es di sana. Waduh, ini siang-siang gini kayaknya pas banget ya untuk menemani sore hari kita ya. Ini udah menjelang sore tentunya. Mungkin langsung boleh ke lemari buka kaleng susu kental manisnya. Bakar roti sendiri dulu aja deh di rumah kalau kelamaan pesennya. Oke, saya langsung mulai aja deh kalau gitu ya. Ada lagi yang mau join? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaannya adalah, apa nama program upaya pembekalan bagi UMKM Indonesia yang diluncurkan Frisian Flag Indonesia hari ini? Apakah warung susu kental manis? Apakah susu kental manis Frisian Flag bersama UMKM Indonesia? Atau kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia? Gampang ya? Oke, kayaknya udah semua tuh jawab. Ih, jago-jago. Oke, jawabannya tentunya adalah yang kuning ya. Kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag bersama majukan UMKM Indonesia. Untuk pertanyaan pertama kita lihat siapakah menduduki posisi yang pertama. Wah, Mbak Maria Nova, ada Rashid dan juga Eni. Oke, jangan berkecil hati yang lainnya karena masih ada 4 pertanyaan lagi. Salib langsung ke atas ya, jawab dengan cepat dan tepat. Pertanyaan kedua, siapakah mitra FFI atau Frisian Flag Indonesia dalam program kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag? Ada Institut Ibu Profesional, Himpunan Ibu Profesional, atau Komunitas Ibu Profesional. Hati-hati ya, ada jebakan Batman di sana. Sama-sama semuanya ibu profesional, tapi dari tadi Dora dan juga Ibu Septi telah mengungkapkan gitu ya, apakah institut, himpunan, atau komunitas. Betul, luar biasa nih rekan-rekan medianya ya, semua betul, hampir semua komunitas ibu profesional. Kita lihat ini winners chart-nya, scoreboard-nya masih Mbak Maria Nova. Selamat mempertahankan ya. Pertanyaan yang ketiga, ini mungkin akan lebih sulit sedikit ya. Berapa jumlah UMKM yang dijangkau pada program kedai kreatif susu kental manis? Tadi Pak Andrew udah bilang ya, 100, 200, atau 400? Oke. Ya. Wih, udah semua cepet banget nih jawabnya. Oke, langsung ya diklik jawaban yang paling benar menurut Anda. Oke, kita lihat 3, 2, 1. Iya, masih ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Jawaban yang benar adalah 400 ya. Untuk pilot project ini kita akan raih 400 UMKM. Oke, kita
Kita lihat scoreboardnya. Apakah Mbak Maria Nova masih mempertahankan posisinya dan juga bersama dengan Mas Rashid dan juga Mbak Eni ya, masih 1, 2, 3 nih. Pertanyaan yang keempat, siap-siap, tinggal 2 pertanyaan terakhir, lebih cepat lebih baik. Wilayah mana yang menjadi jangkauan program kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag? Jelas banget ya. Apakah Jabodetabek dan Jawa Barat, apakah Jabodetabek dan Banten, atau Jawa Barat dan Jawa Timur? Oke, masih panjang waktunya tapi udah selesai semua, luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Jabodetabek dan Jawa Barat. Wah, bener semua. Masih ada yang salah satu. Gak apa-apa, mungkin salah baca aja ya Bapak, Ibu, rekan-rekan media. Dan posisinya saat ini kita lihat, waduh disalib ya. Mas Rashid ini, Mbak Eni naik ke atas dengan juga Mitra Tempo. Oke, Mbak Maria Nova menjawab 4 bener terus. Oke, yang kelima apakah kita lihat Mbak Maria bener juga gak ya? Jangan bersedih hati, tetap berusaha ya karena belum habis. Siapa nama pemilik UMKM tadi yang Dora ajak ngobrol ya? Roti bakar Pariangan, apakah Hendra Irawan? Apakah B. Hendrawan atau C. Hendra Suhendra? Nah, sekalian Sule ini Hendra Suhendra. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Hendra Irawan. Mas Hendra Irawan ya. Kita lihat untuk juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di sini yang tampil podiumnya untuk juara 3, 2, 1 saja ya. Mas Rashid, selamat. Kemudian juara keduanya adalah Mbak Eni dari MI. Dan juara satunya pastinya nih kayaknya adalah, disalib ya, dari Mitra Tempo. Oke. Jangan-jangan ini Mbak Maria Nova disconnect ya kayaknya ya. Juara 4 dan 5. Baik, saya akan langsung mengumumkan 5 orang pemenang yang akan mendapatkan total hadiah berupa saldo e-wallet sebesar Rp1.500.000. Jadi masing-masing mendapatkan saldo e-wallet Rp300.000 ya. Jadi 5 orang tersebut nanti akan dihubungi oleh tim RSPR, akan menghubungi langsung untuk mekanisme pengiriman hadiah. Untuk nama mungkin yang tadi muncul di layar untuk juara 1, 2, 3, 4, dan 5 mungkin boleh saat ini chat dengan bilang hadir, begitu akan memudahkan verifikasi oleh tim RSPR. Begitu ya, saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan tentunya saya ingin juga mengumumkan suatu hal yang menarik nih untuk rekan-rekan media sekalian. Ada kompetisi untuk rekan-rekan media yang hadir hari ini ya. Jadi Frisian Flag Indonesia mengadakan kompetisi sosial media. Mari langsung ikut partisipasi, screenshot langsung yang ada di layar saat ini ya. Jadi caranya gampang sekali, post foto atau video keseruan Anda lagi masak gitu ya. Membuat menu makanan tentunya dengan menggunakan produk susu kental manis Frisian Flag Indonesia di Instagram feed Anda. Gunakan ada 3 buah hashtag, ada FFI Kedai Kreatif, FFI Bersama Majukan UMKM Indonesia, dan hashtag Frisian Flag Indonesia. Pastinya jangan lupa juga untuk tag Instagram @FrisianFlagID. Oke, tag Instagram @FrisianFlagID. Dan pastikan akun dari rekan-rekan media sekalian tidak di private sehingga memudahkan untuk pengecekan ya. Dan agar tim bisa melihat postingan Anda. Oke. Periode postingnya kapan Dora? Dari dari hari ini sampai dengan 10 Desember nanti. Oke, di tahun ini ya, jangan sampai tahun depan loh. 1 sampai dengan 10 Desember 2021. Pengumumannya langsung di 11 Desember 2021. Hadiahnya untuk 5 orang pemenang ada food processor dan oven listrik. Oke. Jadi semoga Anda yang beruntung langsung deh idenya apa ya kayak hari ini ya. Boleh langsung di searching aja kira-kira yang pakai susu kental manis bikin yang ciamik, yang unik, kreatif, out of the box, yang bisa memenangkan food processor dan oven listrik dari Frisian Flag Indonesia. Oke, sebelum saya mengakhiri keseruan dan juga antusias dari kedai kreatif susu kental manis Frisian Flag, saat ini saya mengundang kesediaan Bapak Ibu sekalian, mohon kesediaannya untuk rekan-rekan media boleh menyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama-sama untuk mengabadikan momen ini.
Oke, saya berikan kesempatan untuk secara virtual walaupun hanya bertemu lewat layar kaca, tapi saya yakin semangat dan antusiasnya tetap sama. Mohon sekali lagi untuk dapat berkenan membuka kameranya. Oke. Saya akan ambil fotonya 2 kali, rekan-rekan media sekalian. Mohon siapkan senyuman terbaiknya. Oke, saya bisa melihat ya. Oh, mungkin masih ada yang di kantor gitu ya, nggak apa-apa, tetap pakai masker. Tapi saya bisa lihat senyuman dari sinar matanya. Oke, siap ya untuk yang shot yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh semuanya angkat jempolnya ya. Atau mungkin mau gaya Spider-Man juga boleh loh ya. Oke, boleh ya, boleh sarangi juga boleh. Oke, untuk pose yang kedua siap-siap jangan bergerak. 1, 2, 3. Baik, sudah. Boleh dicek dulu oleh tim panitia. Sekali lagi deh, sekali lagi dengan pose yang lebih unik. Oke, rekan-rekan media sekalian, kita langsung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Tidak terasa sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, pembicara dan semua peserta, rekan-rekan media yang telah hadir berkenan dalam acara siang hingga sore hari ini. Sekali lagi selamat kepada Frisian Flag Indonesia. Semoga program baru Kedai Kreatif Susu Kental Manis Frisian Flag ini sungguh boleh memajukan UMKM di Indonesia, membawa manfaat yang baik bagi keluarga Indonesia. Semoga berjalan lancar dan tentunya sukses ya bersama komunitas ibu profesional. Tetap semangat untuk rekan-rekan media dan tamu undangan sekalian. Semoga dalam kondisi ini pandeminya segera berakhir. Amin. Dan semoga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa ketemu lagi ya acaranya offline ya untuk rekan-rekan media sekalian. Sekali lagi please stay safe and stay healthy. Saya Dora Angela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.